Sampai si siapa itu dari Madura yang pernah ingin melaporkan saya ke Polda dulu, yang ngancem-ngancem itu, memberikan pernyataan, apa katanya, predator seks. Dan saya menyayangkan juga kepada yang sudah berdemo, tangkap, belum apa-apa sudah main tangkap. Biarkan mereka yang dengan sukacita berpesta ria dengan adanya pemberitaan semacam ini. Kita lihat ada seperti Gus Fuad Pleret, kemudian siapa banyak dari kelompok buzzer itu yang sudah berpesta pora, masya Allah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, sore menjelang malam, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkahnya di dalam hidup ini. Momen-momen yang sangat menegangkan buat Fahim Mawardi. Tentu hal ini tidak akan membuat Fahim Mawardi dengan mudah menyerah. Dan kita melihat luar biasa mentalnya ini orang. Ya, boleh saja dia bermental baja karena mungkin sudah merasa terlindungi dengan kasus ini. Menganggap bahwa seluruh tuduhan-tuduhan yang mengarah pada dirinya itu hanyalah fitnah belaka. Apatah lagi pengacara yang menanganinya itu sekaligus menangani juga 3 santri yang sudah terperiksa. Sehingga memang wajar kalau bagi Fahim ini enteng-enteng saja sebenarnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sela-sela kesibukannya menghadapi kasus ini masih sempat mengeluarkan klarifikasi yang juga sekaligus menyentil beberapa pihak yang selama ini getol menyuarakan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh dirinya. Salah satunya adalah aktivis atau Panglima NU bergerak yang dari Madura itu, yang mengatakan bahwa Fahim ini adalah orang yang menurut beliau pernah menuduh dirinya menjadi turunan PKI. Itu pun disentil. Dan yang lebih hebat lagi karena termasuk Aliansi Masyarakat Jember juga ikut disentil oleh Fahim Mawardi. Dan tidak sampai di situ saja, termasuk Gus Fuad Pleret, yang bahkan di ujungnya itu Gus Fuad Pleret dan banyak yang lain termasuk baser-baser, ya mungkin termasuk kita ini di dalamnya, dianggap kita ini baser. Padahal apa yang kita lakukan ini sekali lagi ini dalam rangka mengawal kasus ini. Dan saya kira bukan saja kasus Fahim yang selalu kita kawal, banyak hal. Apalagi kalau orang-orang itu memang bagi diri saya secara pribadi selalu menyerang ulama-ulama NU, pasti kita akan berhadapan-hadapan. Itu saya pastikan itu. Oleh karena itu, pasti saya tidak akan lelah memberikan informasi perimbangan terhadap setiap perkembangan kasus ini. Nah, coba kita lihat bagaimana klarifikasi lanjutan dari Fahim Mawardi yang begitu berani menyentil beberapa orang setelah dia menyentil sebelumnya media. Kali ini langsung person yang dia sentil dan termasuk Aliansi Masyarakat Jember dan Gus Fuad Pleret. Nah, ini klarifikasinya. Menggagahi 11 santri, kemudian plus 4 ustadzah. Wow. Sampai si siapa itu dari Madura yang pernah ingin melaporkan saya ke Polda dulu, yang ngancem-ngancem itu, memberikan pernyataan, apa katanya, predator seks. Dan saya menyayangkan juga kepada yang sudah berdemo, tangkap, belum apa-apa sudah main tangkap. Jadi sabarlah, mari kita kooperatif,
Kita, kalaupun misalkan Anda benci kepada saya, tetap kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kita hidup di negara hukum, kita harus patuh hukum agar semuanya berjalan dengan baik dan kondusif. Kemudian saya juga ingin memberikan satu statement kepada semuanya. Mari kita menjadikan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu batu loncatan kita mendapatkan barokah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka yang dengan sukacita berpesta ria dengan adanya pemberitaan semacam ini. Kita lihat ada seperti Gus Fuad Pleret, kemudian banyak dari kelompok buzzer itu yang sudah berpesta pora, masya Allah. Saya pikir itu wajar dan maklum. Kita memberikan satu kesempatan mereka untuk bersukacita seperti itu. Masalah apa yang sudah kita dapatkan hari ini adalah bahan renungan kita untuk mendapatkan esok bagaimana kita menjadi lebih baik. Terakhir, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru-guru kami yang tulus memberikan supportnya kepada Ayahanda, kemudian di Situbondo, kemudian Abuya di berbagai daerah, dan kepada para ulama di Tapal Kuda, kemudian para ulama di Aliansi Ulama Madura, kemudian guru-guru kami yang tidak bisa kami sebutkan semuanya, masya Allah. Kami memohon maaf kepada panjenengan semuanya. Bagaimanapun ini adalah satu kelalaian kami, sebagaimana kita ucapkan di dalam klarifikasi pertama. Di dalam kelalaian kami menjaga kondusivitas, dan sehingga bagaimana nama pesantren terseret dengan adanya pemberitaan yang luar biasa masif nasional, kompak memberitakan semuanya. Oke, saya kira kita sudah melihat dan menonton bagaimana Fahim Mawardi memberikan sentilan terhadap beberapa orang yang selama ini memang kuat, termasuk kita-kita ini kena kayaknya ya. Wajarlah kalau kita kena, karena memang kita juga giat memberitakan soal ini, menginformasikan soal ini. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya kita mau sampaikan bahwa Fahim ini adalah orang yang menurut saya termasuk bebal hukum. Kenapa? Karena memang dari banyak kali dia melakukan hinaan terhadap ulama-ulama NU, dan sebanyak itu pula hanya didiamkan, bahkan diberikan kesempatan meminta maaf, termasuk pada saat dia memberikan hinaan terhadap ketua PBNU yang lalu Pak Kiai Haji Said Akil Siraj, dan Gus Fuad Pleret pun sempat mengomentari dan termasuk melakukan glorifikasi terhadap pernyataan Gus Fuad Pleret waktu itu di akunnya di Benteng Akidah ya. Nah, yang paling parah dulu memang terhadap pemuda Nahdlatul Ulama ini yang dari Madura, yang sempat dibilangi sebagai keturunan PKI oleh si Fahim ini, dan bahkan tidak sampai di situ, sampai kemudian baku lawan di media sosial, baku serang di situ, dan sempat ditantang untuk melakukan klarifikasi oleh sang panglima nabrak ya Nahdlatul Ulama bergerak. Hal lain yang menarik adalah ketika Fahim berani menyentil juga Aliansi Masyarakat Jember yang 2 hari lalu menggeruduk kantor
Polres Jember meminta supaya dilakukan penangkapan terhadap Fahim Mawardi ini. Ya, jadi makanya saya bilang di awal video bahwa Fahim ini memang luar biasa, dia punya mental. Ya mungkin karena sudah mendapat angin segar bahwa kasus yang dituduhkan kepadanya ini dia akan bisa lepas. Dari beberapa ciri-ciri kelihatan memang bahwa angin segar berpihak kepada Fahim Mawardi ini. Dan tentu kita lagi-lagi berharap bahwa apa yang menjadi pikiran-pikiran besar Fahim Mawardi terhadap kasusnya bahwa dia bisa lepas ini, itu hanya pikirannya Fahim sendiri, tetapi pihak kepolisian tetap melakukan penelitian dan melakukan penanganan kasus ini dengan murni. Karena sekali lagi kasus ini jangan sampai dinilai sebagai kriminalisasi ulama. Itu juga penting diklarkan karena banyak kolom-kolom komentar di video-video yang saya upload itu menganggap bahwa kasus Fahim ini adalah kriminalisasi ulama. Dan menurut saya itu sangat jauh karena yang melaporkan Fahim ini adalah teman tidurnya atau istrinya sendiri. Sehingga patut diyakini bahwa apa yang dilaporkan oleh istrinya ini benar. Tetapi meskipun demikian, kita tetap menunggu apa yang menjadi hasil daripada pekerjaan kepolisian. Apakah misalnya betul-betul on the track dan berhasil mengungkap kasus ini atau tidak. Karena ada hal yang penting saya kira semua pihak melihat itu secara seksama, di mana ada saksi lain, para santriwati itu yang kemudian diperiksa dan juga mendapat perlindungan hukum atau mendapat penasihat hukum yang sama dengan penasihat hukumnya si Fahim. Jadi sekali lagi itu tanda-tanda bahwa memang kasus ini boleh jadi tidak akan membuat Fahim di penjara. Atau kalaupun misalnya Fahim dihukum, ya hukumannya mungkin paling tidak seperti yang dipikirkan orang pada umumnya. Yang keji adalah ketika Fahim menganggap kita ini baser. Kalau baser NKRI iya. Kenapa? Karena kita punya kepentingan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari bajingan-bajingan yang selalu menggunakan label-label agama untuk bagaimana dia mencongkram bangsa ini dengan ideologi yang dia miliki, terutama ideologi Wahabinya. Karena kan sebelum Wahabi datang di Indonesia ini, Salafi Wahabi datang di Indonesia, kita baik-baik saja. Kita tidak pernah menemukan ada seorang santri atau seorang ulama yang lebih muda dari seorang kiai yang sudah sudah tua, itu kemudian berani dikritisi oleh ulama-ulama muda. Nanti setelah datang aliran setan ini, yaitu Wahabi Salafi yang masuk di Indonesia, baru kemudian ada hujatan-hujatan satu sama lain sesama muslim terjadi. Itu yang berbahaya di kita hari ini, terlepas dari kasusnya Fahim ini. Dan tentu Fahim ini adalah salah satu dari orang yang saya kira memiliki paham itu. Kenapa? Karena senang sekali membangun benturan-benturan satu sama lain. Terutama bagaimana Fahim kita tahu sangat getol membawa konflik antara Syiah dan Sunni di Timur Tengah masuk di Indonesia. Nah, itu hal yang menurut saya sangat membahayakan bangsa ini. Oleh karena itu kemudian momentum kali ini ketika Fahim ini mendapat masalah, saya sangat berharap sekali pihak kepolisian tidak main-main di sini. Betul-betul memurnikan ini kasus, memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan dengan baik dan murni. Tidak ada intervensi dari siapapun. Jangan sampai pihak kepolisian seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa banyak tekanan-tekanan yang masuk sehingga kemudian polisi takut dengan tekanan itu. Tidak perlu takutlah. Sekali lagi, kalau mau bicara jumlah, mereka itu kecil. Cuma kan mereka ini ributnya minta ampun di media sosial.
Yang kedua, kita semua ini masih sangat waras, sehingga apapun yang mereka sampaikan ke media sosial, kita lebih banyak bersabar. Lebih banyak bersabar. Dan sekali lagi, yang terakhir, kita pun melakukan ini sekali bukan atas dasar kebencian kita kepada Fahim, tetapi ini dalam rangka menjaga marwah agama kita, marwah pesantren dan marwah ulama. Jangan karena perbuatan satu orang lalu kemudian semua menjadi korban. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat buat Polres Jember. Kita menunggu hasil akhirnya ini. Mudah-mudahan proses perjalanan kasus ini lancar-lancar saja tanpa ada intervensi dari siapapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.